Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika penyajian data. Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa, dan disimpulkan secara teliti dan benar. Dalam penyajian data ada dua hal, yaitu data tunggal dan data kelompok. Penyajian data tunggal yang akan kita bahas kali ini akan membahas mengenai tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Misalkan kita punya data, terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A sebagai berikut. Kalau kita perhatikan data yang tersedia ini masih acak. Nah, kita buat dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Jadi kita buat dua kolom. Tinggi badan ini mewakili nilai dan banyak siswa mewakili frekuensi. Jadi, kita bisa mencari tinggi badan 135, dari mana kita dapatkan frekuensinya 5, kita bisa cari satu persatu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di baris yang terakhir tidak ada 135. Maka kita peroleh bahwa frekuensi atau banyak siswa yang tinggi badannya 135 adalah sebanyak 5. Nah, tentunya data ini akan lebih mudah kita buat dalam bentuk tabel ketika kita sudah selesai mengurutkannya. 136 kita temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, dan seterusnya. Dengan penyajian data dengan tabel, kita tahu dengan pasti frekuensi dari setiap nilai. Dari tabel tinggi badan siswa kelas 7A, kita bisa membuat diagram batang dengan cara membuat koordinat kartesius. Jadi di sini sudah terlihat ya, ketika tinggi badannya 135, banyak siswanya atau frekuensinya adalah sebanyak 5. Maka kita buat pada titik 135, kita buat persegi panjang atau bentuk batang setinggi 5. Begitu juga dengan tinggi badan 136. Karena frekuensinya adalah 6, maka kita buat tinggi batangnya di titik 6. Dan seterusnya. Di sini yang frekuensinya paling banyak adalah 137, berada di titik 10, batangnya paling tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat semakin tinggi batangnya menunjukkan semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Berikutnya kita akan mempelajari diagram garis. Sama halnya seperti diagram batang, kita buat pada koordinat kartesius. Tinggi badannya berada di sumbu X dan banyak siswanya atau frekuensinya berada pada sumbu Y. Ketika tinggi badannya 135, banyak siswanya 5, berarti kita buat titik di titik 135 dan 5 dengan koordinat 135,5. Begitu juga dengan 136, karena frekuensinya adalah 6, maka koordinatnya adalah 136,6. Dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan semua titiknya, kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk diagram garis. Diagram garis biasanya disajikan untuk melihat tren atau kecenderungan perubahan data. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran bisa kita buat dalam dua
dua jenis, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Di mana bedanya? Sama-sama diagram lingkaran, tapi kalau dalam derajat, satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Sedangkan kalau dalam bentuk persen, satu lingkaran penuh adalah 100%. Dengan rumusnya, untuk dalam bentuk derajat yaitu frekuensi per jumlah data keseluruhan dikali 360 derajat. Begitu juga dengan bentuk persen, yaitu frekuensi per jumlah data keseluruhan dikali 100%. Sekarang kita coba satu-satu. Nah, dalam bentuk derajat, kita ketahui bahwa saat 135 tinggi badannya, frekuensinya adalah 5. Maka kita dapatkan 5 per 30. 30 dari mana? 30 ini dari jumlah keseluruhan frekuensi. 5 per 30 dikali 360 derajat, kita dapatkan 60 derajat. Nah, bagaimana cara membentuknya ini? Kita bisa membuatnya dengan cara menggunakan busur derajat. Seperti potongan pizza ya. Nah, ketika tingginya 136, frekuensinya adalah 6. Jadi kita dapatkan 6 per 30 dikali 360 derajat, kita dapatkan 72 derajat. Nah, ini ya, yang warna coklat. Begitu juga dengan seterusnya. Di sini terlihat potongan yang terbesar ketika tinggi badannya adalah 137 cm. Karena apa? Karena memang frekuensinya paling besar, yaitu 10. Sekarang kita coba untuk melihat ketika diagram lingkarannya dalam bentuk persen. Perbedaan rumusnya ada di sini, dikalikan 100%. Sama caranya, ketika tinggi badannya 135, nih ya, maka kita dapatkan frekuensinya adalah 5 per 30. 30 adalah jumlah keseluruhan frekuensi, dikali 100%, kita dapatkan 16,7%. Begitu juga dengan ketika tingginya 136, frekuensinya adalah 6. Jadi 6 per 30 dikali 100% sama dengan 20%. Dan seterusnya. Kalau dilihat antara diagram lingkaran yang berbentuk derajat maupun yang berbentuk lingkaran, sama, potongannya sama, jadi tidak ada perbedaan. Saya rasa cukup sekian materi kita kali ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya mengenai penyajian data dalam bentuk data berkelompok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.